Shalom, perkenalkan nama saya Yuna Ekolasi Simanjuntak dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan membahas mengenai demokrasi dan upaya yang dapat kita lakukan dalam menegakkan demokrasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti kata demokrasi dan apa itu demokrasi sebenarnya. Nah, jadi secara etimologis, demokrasi berasal dari Yunani dengan kata demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya pemerintah, atau kratein yang berarti memerintah. Nah, jadi menurut KBB ini, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang semua rakyatnya tuh turut serta dalam memerintah, tapi dengan perwakilan rakyatnya. Nah, juga demokrasi disebut dengan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua rakyat negara. Nah, jadi pada dasarnya demokrasi itu adalah suatu gaya hidup untuk saling mengasihi, saling menerima, dan saling menghargai satu sama lain tanpa adanya pencelaan atau ketidakadilan atas dasar perbedaan. Nih, upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menegakkan demokrasi, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita dapat menegakkan demokrasi dengan cara melaksanakan semua kewajiban yang harus kita penuhi dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi karena demokrasi artinya semua hak itu sama, kalau mau hak kita dihargai, kita pun harus melakukan kewajiban-kewajiban yang ada yang harus kita lakukan. Karena setiap hak itu sama, yang membedakan adalah ada orang yang mengeksploitasi haknya tanpa memikirkan kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, karena peraturan dan kewajiban itu dibuat untuk menempatkan hak setiap orang dalam suatu jalur agar tidak bertabrakan atau saling menjatuhkan. Nah, kalau tidak ada peraturan atau kewajiban, coba bayangin nih, semua orang ingin haknya itu diutamakan, ingin dihargai. Nah, jadi mereka bersikap egois. Apakah itu termasuk sikap demokrasi? Tidak juga. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, bukan kekerasan, dan menghargai keputusan yang disepakati bersama. Artinya, kita harus rendah hati dalam menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh dalam musyawarah itu. Artinya kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah menghargai setiap pendapat orang lain, dan kita berpendapat juga harus dengan penyampaian dan sikap yang benar. Nah, bagaimana tuh menyampaikan pendapat dengan sikap yang benar? Yang pertama adalah tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, tetap menggunakan sikap yang sopan dan tegas. Yang ketiga adalah tidak menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita, tetapi kita juga harus membuka telinga untuk mendengar saran, kritik, atau pendapat yang lain. Nah, yang keempat, ini juga salah satu penting dalam demokrasi, yaitu toleransi. Nah, pada dasarnya kalau toleransi ini, semua orang itu sama di mata Tuhan. Kita semua adalah gambarannya, kita diciptakan dan sama mulianya. Jadi tidak peduli mau kamu kaum minoritas, mau kamu kaum mayoritas, atau apapun itu, tetap harus ada sikap toleransi. Mencemooh karena ada perbedaan etnis atau suku, mengejek karena ada perbedaan latar belakang, atau dia dari kampung misalnya, kamu dari kota, atau bahkan merasa kaum yang paling benar karena ada berbeda itu semua adalah pelanggaran hak orang yang kamu jatuhkan. Itu melanggari hak orang yang kamu ejek. Bahkan itu juga mencemooh dan menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dia. Karena itu juga adalah ciptaannya yang paling mulia, dan dia yang menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau kamu ejek dia, kamu ejek Tuhan. Gitu. Bahkan kita mau lihat contohnya aja, Tuhan Yesus mau membuka hati dan menerima semua orang yang dianggap berbeda dari kaumnya. Contohnya gimana? Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya enggak? Nah, jadi kalau Tuhan Yesus bisa, kenapa kita tidak? Ya tidak. Dan terakhir, di dalam persekutuan gereja, upaya demokrasi dapat kita laksanakan dengan ikut ambil andil dalam program-programnya
yang ada disediakan oleh persekutuan tersebut. Atau contoh paling kecilnya adalah saat ada pemilihan ke pengurus BPH atau ketua. Nah, apakah kita ikut ambil dalam pemilihan itu atau kita tidak mau tahu atau tidak peduli tentang itu? Itu silahkan refleksi sendiri. Jadi intinya ada banyak sekali contoh upaya perilaku berdemokrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja dari saya. Terima kasih jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.